Setiap orang yang sedang jatuh cinta tentu punya harapan indah, ingin melangkah ke pelaminan, membangun rumah tangga, dan hidup bahagia bersama pasangannya. Namun di balik impian itu, ada satu kenyataan pahit, biaya pernikahan yang tidak murah. Tekanan finansial sering membuat pasangan muda mencari cara instan untuk mewujudkan niat baik tersebut. Sayangnya, tidak semua jalan yang dipilih berakhir benar. Ada yang rela bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, tapi ada pula yang justru memilih jalur singkat, meski harus mengorbankan orang yang paling mereka cintai. Itulah yang terjadi di Bekasi. Seorang pria tega menjadikan pacarnya sendiri sebagai objek untuk meraup uang cepat. Sang kekasih yang seharusnya dilindungi malah dipaksa berhubungan dengan pria-pria hidung belang berulang kali. Pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang yang dipercaya justru tega mengkhianati cinta dengan cara yang begitu menyakitkan? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mengejutkan. Sebuah hubungan asmara yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan, justru berujung pada sebuah pengkhianatan yang sulit dipercaya. Lebih ironis lagi, semua dilakukan dengan alasan yang sangat terdengar manis, keinginan untuk menikah. Tapi balik niat itu tersembunyi kenyataan pahit. Seorang pria justru tega menjadikan orang yang ia cintai sebagai korban demi mendapatkan keuntungan instan. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Dan apa saja fakta yang terungkap di balik kasus mengejutkan ini? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Kasus memilukan ini terjadi di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang berinisial K, usia 26 tahun, adalah seorang pria yang telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan berinisial DAA yang berusia 25 tahun selama kurang lebih 6 bulan. Di mata orang lain, hubungan mereka mungkin tampak seperti pasangan muda pada umumnya. Namun kenyataannya, korban kerap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang kekasih. Meski berada dalam situasi yang tidak sehat, korban tetap bertahan dalam hubungan itu. Ada banyak alasan yang bisa membuat seseorang tetap bertahan, mulai dari rasa sayang, harapan bahwa pasangannya akan berubah, hingga ikatan emosional yang sudah terlanjur terbentuk. Namun pada akhirnya, kondisi tersebut justru membawa korban ke dalam masalah yang lebih besar. Di tengah hubungan itu, pelaku menyampaikan niatnya untuk menikahi korban. Keinginan ini sebenarnya hal yang wajar, karena banyak pasangan muda yang ingin melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Tapi masalahnya, pelaku tidak punya pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya pernikahannya. Karena alasan itulah, pelaku kemudian mencari jalan pintas. Sayangnya, pilihan yang ia ambil justru salah besar. Alih-alih mencari pekerjaan atau menabung sedikit demi sedikit, ia malah memanfaatkan hubungan asmaranya sendiri dengan cara yang sangat merugikan korban. Dengan tega, dia menyuruh korban berhubungan dengan para lelaki hidung belang agar mendapatkan penghasilan. Jadi, tersangka ini berpacaran dengan saudari Diaan, terus kemudian dijanjikan dia mau dinikahin karena belum punya uang. Tersangka ini menjual pacarnya ini kepada orang lain. Jadi begitu. Pelaku menggunakan sebuah aplikasi daring untuk menawarkan korban kepada pria hidung belang. Dalam setiap tawaran, akan mematok tarif sekitar 500.000 untuk sekali pertemuan. Jadi saling kencan, yang bersangkutan menawarkan kembali dendam 500.000. Dalam kurun waktu 2 bulan, korban sudah diminta mengikuti arahan pelaku hingga 17 kali. Situasi ini jelas sangat berat bagi korban, karena semua dilakukan bukan atas keinginannya sendiri. Menurut keterangan polisi, korban berada dalam tekanan. Setiap kali menolak, ia justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang pacar. Kalau tidak mau, kenapa ada pasal 352? Karena kalau tidak mau, tersangka mengancam korban. Akhirnya terjadi penipuan terhadap
Pelaku sempat berdalih bahwa korban bersedia, tapi korban menegaskan sebaliknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain karena selalu merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis. Kondisi itulah yang akhirnya membuat korban memberanikan diri untuk melapor ke pihak kepolisian. Setelah korban akhirnya memberanikan diri melapor, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil pelacakan, petugas berhasil mengamankan pelaku di sebuah hotel kawasan Sukaratu, Cikarang. Di lokasi tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan tindakannya. Barang bukti yang diamankan antara lain ponsel milik pelaku yang digunakan untuk menghubungi para pelanggan, serta tangkapan layar percakapan di aplikasi yang dipakai untuk menawarkan korban. Gak cuma itu, polisi juga mengamankan bukti transaksi pelaku dari hasil menawarkan korban pada lelaki hidung belang. Bukti-bukti ini menjadi kunci untuk membongkar praktik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 296 KUHP dan pasal 352 KUHP dengan ancaman penjara hingga 1 tahun 4 bulan. Fakta lain yang terungkap adalah perbuatan ini sudah dilakukan sejak Maret 2025 dengan lokasi yang berpindah-pindah di wilayah Bekasi, termasuk Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Setiap kali korban menolak, pelaku justru menggunakan kekerasan untuk memaksa. Hal inilah yang semakin memberatkan jeratan hukum terhadap pelaku. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa sebuah hubungan tidak seharusnya dijalankan dengan cara yang merugikan, apalagi menyakiti salah satu pihak. Cinta dan kepercayaan seharusnya menjadi fondasi utama, bukan malah dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun moral. Dari peristiwa ini kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, kepercayaan itu sangat berharga. Saat seseorang sudah berani menyerahkan hatinya, dia berharap bisa merasa aman bersama pasangannya. Tapi begitu kepercayaan itu disalahgunakan, luka yang muncul tidak hanya sebatas rasa sakit fisik, tetapi juga trauma emosional yang lama membekas. Kedua, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Setiap hubungan pasti ada masalah. Itu hal wajar, namun menggunakan kekerasan untuk memaksa pasangan jelas bukan jalan keluar. Kekerasan justru akan menghancurkan ikatan yang ada, membuat korban merasa tertekan, dan pada akhirnya hanya berujung pada persoalan hukum. Ketiga, tujuan baik tidak bisa dicapai dengan cara yang salah. Menikah memang impian banyak pasangan, tapi harus dipahami bahwa impian itu tidak boleh dicapai dengan jalan yang keliru. Menggunakan kekerasan atau memanfaatkan pasangan demi uang hanya akan merusak makna cinta dan kepercayaan. Sebuah pernikahan sejati dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan usaha yang halal, bukan dengan pengkhianatan apalagi paksaan. Kasus ini memberi gambaran nyata bahwa kepercayaan dalam hubungan adalah hal yang sangat berharga, dan sekali dikhianati, dampaknya bisa begitu besar. Dari kasus ini kita belajar bahwa cinta tidak boleh dijadikan alasan untuk menyakiti, apalagi mengorbankan pasangan sendiri demi kepentingan pribadi. Gimana menurut kamu? Apakah ancaman hukuman untuk pelaku sudah pantas atau kurang? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.